Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 10. Untuk pertemuan ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi. Apa saja yang dipelajari dalam ilmu biologi? Yang akan dipelajari adalah cabang-cabang biologi, tingkat organisasi makhluk hidup. Yang dipelajari pada tingkat organisasi makhluk hidup bukan hanya tingkatannya saja, tapi juga segala permasalahan yang terjadi pada setiap tingkatan organisasi makhluk hidup itu. Contoh cabang-cabang biologi dan kehidupan pada berbagai tingkat organisme yaitu biologi molekuler, biokimia, dan genetika akan mempelajari pada molekuler yang terdapat pada makhluk hidup. Sitologi mempelajari tentang sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Histologi mempelajari tentang jaringan, ini bisa jaringan pada hewan maupun pada tumbuhan. Organologi ini mempelajari tentang organ. Fisiologi mempelajari tentang sistem organ. Ini bisa fisiologi tumbuhan ataupun fisiologi hewan. Biologi perkembangan akan mempelajari tentang individu. Biogeografi akan mempelajari tentang populasi, berbagai macam populasi, perpindahannya, penyebarannya, dan lain sebagainya. Ekologi akan mempelajari tentang komunitas, juga ekosistem, dan bioma. Untuk penjelasan masing-masing tingkat organisasi kehidupan, yang pertama yaitu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Contohnya, proses pernafasan ini terjadi di dalam sel, tepatnya di mitokondria. Prosesnya bagaimana lebih rinci akan dibahas pada materi metabolisme di kelas 12. Selanjutnya, ada apa di dalam sel itu? Di dalam sel ini terdiri dari berbagai macam organel-organel sel. Tentang apa aja yang ada di dalam sel dan fungsinya apa saja, nanti akan dipelajari di kelas 11. Dalam tubuh makhluk hidup, misalnya pada manusia dan hewan, tersusun oleh banyak sel, yaitu sel saraf, sel tulang, sel lemak, sel otot, sel darah. Masing-masing sel ini jumlahnya banyak banget. Contohnya sel darah merah dalam tubuh kita. Ini sel darah merah, ada sel darah putih, sel darah merah, ada trombosit. Nah, ini dalam tubuh kita jumlahnya miliaran. Dan sel-sel lainnya juga jumlahnya sangat banyak. Perlu kalian ingat, kalau jumlahnya 1, itu namanya sel. Nah, sel-sel ini dalam tubuh bergabung membentuk suatu jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang saling bekerjasama dan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Perlu kalian ingat bahwa kalau jumlahnya 1 unit, itu dinamakan sel. Sebagai contoh, ini sel otot jantung. Berarti ini 1 unit sel otot jantung. Ini sel otot lurik. Berarti 1 unit, ini jumlahnya 1. Tapi kalau udah bergabung, jumlahnya udah banyak, ini dinamakan jaringan. Sebagai contoh ini, sel otot jantung. Ini bergabung banyak sini, ya, dinamakan jaringan otot jantung. Ingat, kalau jaringan selnya sama, ya, selnya sama, bentuknya sama,
fungsinya sama. Ingat ya, kalau jaringan itu selnya sama. Contoh lainnya ya ini sel otot lurik. Nih, jaringan otot lurik, jaringan otot polos. Jadi kalau jaringan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama. Selanjutnya, jaringan tadi akan berkumpul membentuk suatu organ. Jadi organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Sebagai contoh, gigi, kerongkongan, ginjal, hati, lambung, usus, dan masih banyak lagi contoh organ-organ lainnya. Jadi maksudnya organ-organ ini disusun oleh beberapa jaringan. Sebagai contoh pada ginjal ini. Ginjal ini akan disusun oleh jaringan-jaringan darah, jaringan saraf, jaringan epitet, dan lain sebagainya. Ingat, kalau organ ini jaringannya berbeda-beda. Beda dengan tadi jaringan ya. Kalau jaringan disusun oleh sel yang sama. Tapi kalau organ disusun oleh jaringan yang berbeda. Contoh lain, ini lambung ya, disusun oleh jaringan saraf, jaringan darah, jaringan epitel, jaringan lemak. Nah, jaringannya kan berbeda-beda membentuk suatu organ. Selanjutnya, organ-organ tadi berkumpul membentuk suatu sistem organ. Jadi sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Sistem organ contohnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini disusun oleh organ-organ gigi, lidah, kerongkongan, lambung, hati, dan usus. Masing-masing organ ini bekerja sama membentuk sistem pencernaan. Jadi kalau ada salah satu organ yang bermasalah, maka proses pencernaannya akan terganggu. Jadi masing-masing organ itu saling bekerja sama. Itulah sistem organ. Contoh sistem organ lainnya yaitu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu sistem endokrin. Ini juga terdiri oleh organ-organ yang berperan dalam sistem endokrin. Terus sistem pernafasan. Sistem pernafasan disusun oleh paru-paru, tenggorokan, hidung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi juga disusun oleh organ-organ yang berfungsi pada sistem reproduksi. Selanjutnya yaitu sistem gerak. Inilah contoh-contoh dari sistem organ. Organisasi kehidupan setelah sistem organ yaitu individu. Individu yaitu organisme tunggal, contohnya seekor kucing, contoh lainnya seekor ayam, sebatang pohon mangga, sebatang pohon jeruk, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Kumpulan dari beberapa individu yang sejenis yaitu dinamakan populasi. Contoh populasi yaitu sekelompok kucing. Ini populasi kucing. Ini jadi terdiri dari beberapa ekor kucing. Ini populasi kucing. Contoh lainnya misalnya populasi pohon mangga. Jadi terdiri dari beberapa pohon mangga.
kumpulan dari beberapa populasi dari berbagai jenis organisme yang saling berinteraksi pada suatu daerah tertentu disebut komunitas. Contohnya, komunitas tanaman pada suatu hutan ini disusun oleh beberapa kelompok tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh di sini sekelompok paku picisan atau populasi picisan. Ini juga ada sekelompok tanaman paku sarang burung dan beberapa populasi tumbuhan lain-lainnya. Ekosistem. Definisi dari ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, ekosistem sawah, ekosistem terumbu karang, ekosistem sungai. Jadi di sini ekosistem ini udah ada interaksi antara makhluk hidup dengan faktor abiotopnya. Tingkatan organisasi kehidupan selanjutnya yaitu bioma. Bioma adalah komunitas ekologi regional yang utama pada suatu areal alamiah yang luas dan ditandai oleh iklim yang khas. Contohnya, bioma tundra atau padang lumut, bioma gurun, bioma sabana, bioma padang rumput atau savana, bioma taiga, bioma hutan gugur, dan bioma hutan hujan tropis. Selanjutnya, tingkat organisasi kehidupan yang tertinggi yaitu biosfer. Apa itu biosfer? Yaitu sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup termasuk hubungan antara mereka seperti interaksi dengan unsur litosfer, hidrosfer, maupun atmosfer bumi. Jadi secara menyeluruh nih, lebih luas lagi. Contoh permasalahan biologi yang lagi ngetren pada saat ini yaitu pandemi COVID-19 ya, yang sedang melanda seluruh dunia. Ini disebabkan oleh coronavirus. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat ya, seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Nah, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, sesak nafas, dan ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi COVID meskipun lebih jarang terjadi, yaitu misalnya diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, juga ruam di kulit. Gejala-gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Hampir seluruh negara di dunia saat ini berlomba-lomba untuk mengembangkan vaksin antivirus COVID-19 ini. Nah, dampak negatif dari COVID-19 ini memang sangat luar biasa. Perekonomian hancur, peningkatan pengangguran sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, COVID ini ada sisi positifnya bagi lingkungan. Yaitu yang pertama ya, kualitas udara membaik dengan berhentinya sebagian besar kegiatan industri ya, mengurangi tingkat polusi udara. Bahkan citra satelit mengungkapkan bahwa adanya penurunan yang sangat signifikan terhadap tingkat global nitrogen dioksida, yaitu gas yang dihasilkan dari mobil dan pabrik manufaktur komersil yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara di berbagai kota besar. Yang kedua, emisi berkurang seperti NO2, emisi karbon dioksida, CO2 juga telah berkurang di masa pandemi COVID. Ketika kegiatan ekonomi terhenti, emisi CO2 mengalami penurunan. Langit Jakarta yang selama dilakukannya PSBB nampak biru cerah, indah, tidak seperti biasanya. Di India, pegunungan Himalaya yang udah beberapa puluh tahun tidak pernah nampak dari India, ketika India melakukan lockdown, pegunungan tersebut sangat jelas. Jadi, udara jadi bersih dengan adanya COVID. Yang ketiga, dunia baru untuk satwa liar.
Beberapa binatang cenderung bermunculan akibat ketidakhadiran manusia pada saat ya lockdown atau PSBB, kan aktivitas manusia itu dibatasi. Berkurangnya kendaraan yang melintas di jalanan membuat makhluk kecil seperti landak muncul dari hibernasinya. Binatang mungil ini lebih aman dari kemungkinan terlintas mobil. Yang keempat, saluran air mengalir jernih. Contohnya di Italia. Tak lama setelah Italia memberlakukan lockdown, sebuah foto kanal yang jernih di Venesia tersebar ke seluruh dunia. Dengan bersandarnya kapal pesiar untuk sementara waktu, lautan juga mengalami penurunan polusi suara sehingga menurunkan tingkat stres makhluk di laut seperti ikan paus dan membuat migrasi yang lebih tenang. Jadi ikan-ikan di perairan itu merasa tenang, tidak terganggu dengan bisingnya mesin-mesin dari kapal itu. Nah, dari artikel tadi udah nampak banyak cabang-cabang biologi yang terlibat di dalamnya. Juga permasalahan-permasalahan biologi dari berbagai tingkat organisasi kehidupan itu nampak di permasalahan di COVID-19 itu. Demikianlah pembelajaran materi ruang lingkup biologi. Jumpa lagi di materi berikutnya.